कि तुम्हारी एक चुटकी सिंदूर नाउ लिसन टू मी ना मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ ना ही तुम समझते क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं समझते मुकेश? तुम Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quotes Film dimanapun kalian berada, semoga kamu selalu sehat dan diberikan rizki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, Quotes Film akan kembali mengulas alur cerita film India yang kembali dibintangi the one and only Shah Rukh Khan. Film dengan judul Om Shanti Om ini dirilis pada tahun 2007 yang mengisahkan seseorang yang di masa hidupnya biasa saja. Namun saat dia berinkarnasi atau hidup kembali, dirinya menjadi artis mega bintang yang ia cita-citakan di kehidupan sebelumnya. Nah sahabat, daripada kalian penasaran, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Film berawal di sebuah studio film, dan kisah ini pun dimulai dengan diperlihatkan seorang artis terkenal bernama Rajesh Kapoor yang sedang melakukan syuting untuk film yang diperankannya itu. Diawali dengan dialognya dan lemparan jaket yang diterima oleh pria bernama Omi Prakash Makhija. Saat sedang menonton syuting tersebut, dalam khayalan Omi merasa sedang menjadi seorang superstar. Sesaat kemudian dia mencoba keberuntungannya agar bisa membawa pulang jaket yang ada di tangannya itu. Namun saat berjalan, penata kostum yang melihat dan menegurnya untuk mengembalikan jaketnya. Penata rias itu juga mengatakan jika ingin menjadi seorang superstar diperlukan wajah yang tampan dan kepribadian yang menarik. Saat Omi makan siang bersama temannya, dirinya mengungkapkan pendapatnya jika Omi memang memiliki modal untuk menjadi superstar seperti gaya, model rambut, wajah, dan bakat. Akan tetapi ada satu hal yang mengganggu dari dirinya, yaitu namanya yang sangat buruk. Temannya menjelaskan untuk menjadi seorang superstar namanya harus diubah menjadi Om Prakash dan membuang nama belakangnya yang aneh itu. Dan saat di rumah dirinya menyampaikan hal itu yang membuat ibunya marah. Akan tetapi Om yang kesal, dia mengatakan kalau dirinya sulit untuk menjadi bintang terkenal jika masih memakai nama Makhija. Setelahnya, dia pun pergi meninggalkan rumah ke sebuah jembatan dekat rumahnya. Di sana, dia terbiasa melatih aktingnya sambil memandangi poster besar wajah Santi, seorang bintang film yang menjadi inspirasinya. Dia bahkan tidak peduli pada orang-orang yang memberi kesan buruk tentangnya, yang terpenting untuknya adalah mengungkapkan isi hatinya pada poster Santi. Tak lama berselang, ibu dan temannya menghampiri Omi yang di sana dia segera meminta maaf atas apa yang sudah dilakukan pada ibunya. Ibunya pun memaafkan kesalahan Omi dan kembali mendoakannya. Dia juga memberikan gelang keramat dari gurunya supaya keinginan Omi bertemu dengan Santi dapat terwujud. Kemudian temannya memberikan solusi pada Om agar dia bisa bertemu dengan Santi yang nyata pada malam nanti di sebuah gedung bioskop yang sedang diselenggarakan acara. Malam itu, Om yang datang bersama temannya, mereka baris di paling depan. Dan saat Santi tiba di tempat itu, Om hanya bisa terpana menyaksikan kecantikan di wajah Santi. Saat Om akan memberikan salam, tanpa disengaja kain Santi tersangkut pada gelang yang berada di tangan Om, dan dengan begitu dia harus mengikutinya dari belakang sampai ia menyadari dan melepaskan kain yang tersangkut di tangannya. Om kembali terkesima dan hanya bisa diam 1000 bahasa saat Santi menoleh kepadanya dan tertawa karena melihat tingkah konyol Om. शांति प्रिया में सवाल कहीं है चाहे जिसे दूर ना दे जो पतंग सांसे ये तेरी वो हल्का सा एक साया है अब इनमें Kemudian temannya mengajak untuk menyaksikan bioskop tersebut setelah dia berhasil mencuri tiket. Ketika mereka menyaksikan filmnya, Om dan temannya ikut terhanyut terbawa suasana. Bahkan keriuhan suara penonton yang lain turut memeriahkan suasana hati Om yang sedang berbunga-bunga. Tak lama kemudian, dia pun sempat memberikan salam perpisahan pada Santi sebelum mereka dikeluarkan dari studio bioskop. Sepulangnya dari sana, seperti biasanya, Om selalu melatih kemampuan aktingnya, kemudian dia juga berhayal apa yang akan dilakukannya jika mimpinya benar-benar menjadi kenyataan.
Dia akan memiliki kamar tidur yang mewah dengan kasur yang bertingkat, lalu saat bangun dari tempat tidurnya akan ada pelayan yang akan memakaikan sendal pada kakinya, memakaikan gaun sutra di tubuhnya, dan menghidangkan jus segar untuknya. Singkat cerita, temannya meminta Om untuk membacakan sebuah pidato jika nanti Om mendapatkan penghargaan. Kemudian, dengan sangat bersemangat dengan botol minuman kerasnya, Om berpidato yang membuat temannya itu merasakan decak kagum karena kepandaian Om mengolah kata. पहले ये ले मेरी तरफ से बाटली अवार्ड Ladies and gentlemen, मेरी चाहत से मिला दिया. thanks very much. अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात. Oh, I love you, Rajesh Kabur. I love you. क्या सड़ीला स्पीच मारेला है? I love you. Esok harinya, Om melanjutkan pekerjaannya sebagai pemeran pendukung atau lebih tepatnya figuran. Terlihat dia terlalu bersemangat meminta penjelasan dari asisten sutradara tentang peran yang akan dimainkannya. Kemudian, asisten itu mengatakan dirinya akan berada di kawasan terbakar dan dia hanya cukup berteriak lari. Singkat cerita, sutradara itu mulai melanjutkan syutingnya di lokasi terbakar yang sudah disiapkan sebelumnya. Terlihat, di sana Santi memulai dialognya, begitu juga dengan Om yang melakukan tugasnya dengan sangat mudah. Akan tetapi, kobaran api itu semakin membesar. Namun, sutradara tidak ingin menghentikan proses syutingnya sebelum mendapatkan rekaman yang bagus. Kemudian, sutradara itu memaksa pemeran pria untuk melompat melewati kobaran api. Namun, dia menolaknya karena api itu terlalu panas baginya dan akhirnya Om yang merasa khawatir dengan keadaan Santi memilih melompati api dan menyelamatkannya. Aksi heroiknya itu meninggalkan luka di bagian punggung yang membuat temannya marah karena takut terjadi sesuatu pada Om. Saat mereka bertengkar tanpa disadari, Santi sudah berada di belakangnya dan dia mendengar semua apa yang dikatakan oleh Om. Karena kejadian itu, mereka pun akhirnya berteman dan bukan lagi fans seperti dulu. Singkat cerita, esok harinya mereka pun berbincang-bincang membicarakan asyiknya bermain peran dan akhirnya kalimat yang selalu diucapkan Om bisa diucapkan langsung di hadapan Santi karena biasanya kalimat itu hanya bisa disampaikannya pada poster Santi. Om juga meminta maaf pada Santi karena perbedaan status karir akan membuatnya sulit untuk berteman dengannya, namun Santi tidak menganggapnya seperti itu. Santi justru mengatakan jika Om adalah seorang pahlawan yang telah menyelamatkan hidupnya, dia pun akan senang jika bisa memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasihnya kepada Om. Hal itu membuat hati Om berharap dengan penuh kecemasan. Akankah Santi menepati janji yang sudah dibuatnya? Karena pada malam itu dia akan memberikan kejutan kepadanya. Malam harinya dengan menggunakan pakaian yang serba hitam dan dengan wajah yang tertutup cadar, Santi memberikan sebuah kotak musik yang indah sebagai hadiah tanda pertemanan darinya pada Om. Di sana, kemudian Santi berganti pakaian dan duduk di bangku berlatar belakang gedung dan Omi mulai menunjukkan keahliannya dengan memainkan piano saat menyanyikan lagu yang mengisyaratkan isi hatinya. Singkat cerita, di sebuah lokasi syuting, Om menghampiri Santi, namun di sana Santi justru mengacuhkan Om. Karena penasaran pada perubahan sikap Santi, dia pun mengikuti Santi sampai Santi masuk ke dalam sebuah rumah. Tiba-tiba, Om mendengar keributan di samping ruangan yang telah dimasukinya itu. Kemudian melalui lubang angin, Om mengintip akan apa yang terjadi di sana. Ternyata di ruangan itu terdapat Santi dan Mukes yang sedang bertengkar. Dan Mukes mengatakan jika ia ingin menikahi Putri Hasmital. Ditentang oleh Santi karena dialah istri sah dari Mukes. Mereka sudah menikah hampir 2 tahun dan publik belum mengetahuinya. Dan di sana Santi juga mengatakan tidak peduli lagi dengan uang yang sudah diinvestasikan oleh Mittal untuk filmnya itu. Sekarang yang terpenting adalah dia bisa dianggap sebagai istri dari Mukes, akan tetapi Mukes beralasan belum memberitahu pernikahannya ke publik. Adalah karena ketika itu bocor maka film yang dibanggakannya akan hancur termasuk masa depan dan karirnya. Sebab investor di sana sepakat untuk tidak memberikan uangnya pada film di mana pemeran wanitanya sudah menikah. Dengan begitu, Mukes merencanakan mengakui Santi di depan publik setelah syuting Om Shanti Om. Santi kemudian menjelaskan jika dirinya sedang mengandung anak dari Mukes. Mendengar hal itu, Mukes dan Om sangat terkejut. Kemudian sikap Mukes berubah dan dia memeluk Santi dengan penuh rasa kebahagiaan. Namun berbeda dengan Om, dia merasakan kekecewaan yang sangat mendalam mendengar semua fakta kebenaran yang tak pernah terpikirkan olehnya.
Setelah kejadian itu, Om kembali ke tempat biasanya, bertemu dengan poster Santi, dan mengungkapkan semua isi hatinya. Bahkan dia juga mengancam jika dia bertemu dengan Mukes di waktu yang berbeda, maka Mukes harus berhati-hati dengannya. Beberapa hari kemudian, ketika dia ingin mengembalikan kontak musik yang pernah Santi berikan kepadanya, dia bertemu dengan Mukes dan Santi yang datang ke tempat yang sama, yaitu sebuah rumah dengan lantai yang indah yang akan dijadikan tempat untuk lokasi syuting Om Santi Om. Kemudian Mukes menjelaskan rencananya yang akan menggelar pesta pernikahannya dengan Santi di rumah tersebut, lalu mereka berdansa dan disaksikan oleh Om yang perlahan pergi meninggalkan rumah itu. Akan tetapi, kebahagiaan Santi hanya berlangsung sementara setelah dia tahu bahwa Mukes sedang menjebaknya. Di sana dia mengungkapkan semua kekecewaannya karena impian Santi yang ingin menjadi istrinya membuat rencananya yang matang menjadi hancur berantakan. Dengan begitu, Mukes bermaksud membakar rumah itu beserta Santi yang menjadi penyebab runtuhnya semua impiannya. Kemudian, Mukes menjatuhkan pemantiknya dan dengan begitu kobaran api pun menyebar lalu dia mengunci pintunya agar Santi tidak dapat keluar, kemudian Mukes pun pergi meninggalkannya. Akan tetapi, Om yang masih berada di sekitar rumah itu tanpa disengaja dia melihat Santi yang sedang terkunci dan tanpa berpikir panjang langsung menghampirinya untuk menyelamatkannya. Namun, aksinya harus tertahan saat dua orang suruhan Mukes datang menghadang Om. Namun Om dengan sekuat tenaga, dia terus berusaha untuk menyelamatkan Santi dan akhirnya dia pun berhasil membuka pintu rumah tersebut. Untuk mencapai posisi keberadaan Santi, Om harus melewati banyak kobaran api yang cukup besar, namun ketika mereka sudah sangat dekat, tiba-tiba sebuah gas meledak dan melempar Om keluar rumah dan naasnya dia tertabrak sebuah mobil yang membuatnya harus dibawa ke rumah sakit. मुकेश! Hurting me, Mukesh! No, you're hurting me! कभी सोचा तुमने? Di sisi lain, istri dari Tuan Kapoor, salah seorang terkaya di India, berhasil melahirkan bayi laki-laki dan dalam waktu yang bersamaan, nyawa Om juga menghilang. Kemudian, scene berlanjut 3 tahun setelah kejadian itu. Terlihat, di sana putra dari superstar Ajas Kapoor yang diberi nama panggilan Om Kapoor sedang berulang tahun di hari itu. Impian Om Kapoor sama persis dengan impian Omi dahulu, tapi karena kekayaan orang tuanya dengan mudah dia bisa memiliki kasur yang tersusun, pelayanan yang mengenakan gaun sutra, seperti pangeran dan menyajikan jus buah yang sangat segar untuknya. Setelah itu dia menemui fansnya yang sudah berkumpul untuk sekadar melambaikan tangan pada mereka. Dari gerakan tangannya terlihat ada tanda luka bakar di bagian tangan kanannya, kemudian kegiatannya di hari itu adalah syuting dengan sutradara muda. Ketika sedang melakukan syuting, tiba-tiba api menyala sebagai hiasan gambar video. Kemudian, Om Kapoor yang memiliki fobia api langsung merasakan sakit di kepalanya, lalu ia pun terjatuh dari atas panggung dan meminta berkemas untuk pulang. Sebelum masuk ke dalam mobil, salah seorang ibu tua menganggap Om Kapoor adalah anaknya, dan dia meminta untuk pulang segera. Namun, Om Kapoor yang merasa tidak mengenal ibu itu meminta pengawal untuk menyingkirkannya. Beberapa hari kemudian, Om Kapoor meminta asistennya untuk menyiapkan syuting film Hero dalam waktu 1 hari. Dan permintaan itu dikabulkan oleh asistennya, kemudian keesokan harinya dia pergi ke lokasi syuting yang sangat spesial karena seluruh bangunan studio di sana sudah habis terbakar dan kabarnya 30 tahun yang lalu pernah terjadi bencana yang besar di sana yang membuat sebuah film gagal untuk dikerjakan. Sekarang, Om Kapoor bersama kru film menjadi orang yang pertama menggunakan tempat itu sejak 30 tahun yang lalu. Ketika mobil mereka sampai di sana, Om Kapoor sedikit mengingat percakapan yang terjadi di lokasi itu, bahkan dia juga mengetahui letak ruang makeup yang berada di lantai 2. Saat Om mengintip ke dalam, tiba-tiba bayangan wajah Santi saat terbakar ada di hadapannya, ia pun terkejut dan menganggapnya aneh. Singkat cerita, ketika syuting berjalan, tiba-tiba hujan pun turun, yang membuat para pemain dan kru film berteduh, begitu juga Om Kapoor. Di sana, Om Kapoor melihat pintu yang tiba-tiba terbuka di salah satu bangunan tersebut, dan saat di dalam salah satu ruangan teringat kembali kenangan waktu Santi dan Mukes sedang bertengkar. Dia juga melihat seorang pria di lubang angin yang mirip sekali dengan dirinya, kemudian seorang kru film yang datang menyadarkan.
Setelah itu, dia juga menemukan kotak musik yang menjadi kenangan yang Omi buang ke kolam waktu kejadian rumah Santi terbakar. Singkat cerita, akhirnya apa yang diimpikan oleh Omi pun tercapai, di mana 2 film yang dibintanginya terdaftar dalam nominasi penghargaan. Di sana, banyak artis papan atas, pria maupun wanita yang memprediksi kalau Om Kapoor yang akan mendapatkan penghargaan tersebut. Kemudian, saat nominasinya dibacakan, dirinya pun menang ke dalam kategori aktor terbaik. Setelah itu, ketika Omi berjalan ke atas panggung, kenangan waktu bersama temannya dulu pun terlintas di pikirannya, bahkan isi pidato yang disampaikannya sama persis pada kehidupan sebelumnya. Di sisi lain, temannya yang sekarang sudah tua, dia di rumah sangat yakin kalau itu adalah Omi karena pidatonya sangat mirip dengan yang pernah Omi sampaikan sebelum dia meninggal. Selanjutnya, pesta untuk merayakan keberhasilannya dirayakan dan di sana dia melihat kehadiran Mukesh yang membuat kenangan tentang Santi kembali teringat olehnya. Di sana Mukesh bertemu dengan Omi dan mengajaknya untuk bergabung dengannya dalam pembuatan film, lalu mereka berdua berjabat tangan. Singkat cerita, Omi yang mulai mengingat semuanya, dia kemudian menemui ibunya yang sedang tertidur. Di sana Omi menyampaikan alasan mengapa dirinya baru bisa pulang sekarang, lalu temannya yang sejak tadi berdiri di depan pintu memberikan pelukan hangat untuknya, kemudian mereka pergi ke jembatan yang biasa mereka kunjungi dulu. Di sana Omi menjelaskan rencananya untuk membuktikan kejahatan yang dilakukan oleh Mukesh. Menurutnya, semua itu sudah diatur oleh Tuhan tentang reinkarnasinya dan sekarang Mukesh harus membayar dosa-dosanya. Beberapa hari kemudian, dia bertemu dengan Mukesh dan Omi meminta untuk menghidupkan kembali film Om Shanti Om yang memiliki cerita yang sangat indah, namun menurut Mukesh film itu adalah pembawa sial, dan Omi tetap memaksanya untuk kembali membuat film Om Shanti Om, dan hal itu pun disetujui olehnya dengan sebuah syarat Omi harus menemukan pemeran wanita dalam waktu 1 bulan. Tanpa berlama-lama, Om Kapoor segera membuat audisi untuk menemukan pemeran wanita yang akan bermain di filmnya itu. Sudah berhari-hari dan begitu banyak peserta yang ikut audisi, namun belum juga dia bisa temukan orang yang sangat mirip dengan Santi. Tapi ketika mereka sedang putus asa, tiba-tiba saja datang Sadia dan memaksa untuk ikut audisi yang sudah berakhir itu dalam ruangan yang gelap. Om yang sudah putus asa menolak dan mengatakan jika audisi sudah ditutup, namun saat lampu dinyalakan dengan jelas mereka melihat wajah dan tubuh yang sangat mirip dengan Santi. Om Kapoor yang terkejut terus memandangi Sadia, lalu tanpa melalui audisi dia pun langsung diterima. Singkat cerita, mereka pun memperbaiki penampilan Sadia dan mengajarkan gerak tubuh Santi agar semakin mirip dengan Santi. Namun Sadia membuat Om Kapoor semakin frustasi karena cara beraktingnya terlalu jelek, dan akhirnya atas saran dari temannya, Om Kapoor menjelaskan pada Sadia maksud dan tujuan dari rencana ini. Akhirnya dengan sangat yakin, Sadia mempercayai semua kisah yang Om katakan dan dia juga berjanji akan berusaha dengan segenap hatinya agar Omi tidak kecewa. Beberapa hari kemudian, Mukesh bersama Om Kapoor pergi menuju suatu tempat untuk melakukan upacara keagamaan sebelum syuting dimulai. Dan ternyata tanpa sepengetahuan Mukesh, Omi membawanya ke lokasi bangunan yang dulunya akan menjadi tempat syuting Om Shanti Om. Mukesh yang marah dengan Omi, kemudian Omi menjelaskan alasannya kenapa dia memilih tempat itu. Menurutnya, karena semua itu adalah tentang mengitari kehidupan saat ingin mengakhiri kisah yang belum selesai, maka waktu memulainya juga harus dari tempat di mana dia pergi meninggalkannya. Setelah Om mengatakan itu, mereka pun masuk ke dalam studio dan Mukesh kembali terkejut dengan apa yang dia lihat. Seluruh lantai dan bangunan sangat mirip dengan apa yang dulu pernah ia bentuk. Selanjutnya, acara inti pun dilaksanakan dan Omi kemudian menjelaskan kepada media jika film ini dibuat kembali untuk memberikan penghargaan kepada Santi dan untuk memberinya penghormatan. Salah satu kru film diminta untuk menyalakan lilin dan sudah disiapkan, namun rencana yang sudah disiapkan oleh teman Omi dipastikan akan gagal karena alat untuk memercikan api yang dipasang di belakang foto Santi terlepas kabelnya. Akan tetapi, tiba-tiba foto Santi terbakar dengan sendirinya sebelum temannya memperbaiki alat itu. Karena kejadian itu membuat Omi kembali dalam ingatan Santi yang terkunci di dalam bangunan yang terbakar. Esok harinya, Om menjelaskan pada temannya kalau rencana besarnya akan terjadi esok hari. Singkat cerita, syuting di hari pertama pun dimulai. Rencananya, Om akan mengirimkan pesan melalui ponsel kru film dan meminta Mukesh untuk bertemu dengannya di ruang makeup sendirian. Lalu di ruangan itu sudah ada Sadia dengan wajah yang tertutup dan membiarkan Mukesh untuk masuk ke dalam ruangan. Di sana, Sadia memperlihatkan wajahnya yang sangat mirip dengan Santi dan hasilnya Mukesh menjadi sangat ketakutan atas apa yang sudah ia lihat. This is our little secret. यहाँ भी कोई
माइकल, तुम तो ऐसे लग रहे जैसे तुमने भूत देख लिया। क्या हुआ? Saat Omi dan kru film yang lain menghampirinya ke ruangan make up, ternyata ruangan itu kosong dan tidak ada siapa-siapa, dan sejak saat itu Mukesh tak mau lagi datang ke lokasi syuting. Hari berikutnya bersama Omi, Mukesh mengecek setiap scene film yang dikerjakannya. Di sana, Om memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali menghadirkan bayang-bayang Santi di mata Mukesh. Saat film diputar, sesekali Sadia tampak di sela-sela adegan, dan hal itu membuat Mukesh kembali sangat ketakutan. Mukesh kemudian mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan pada akhirnya dia pun sekarang mendapatkan jawaban dari reel film yang baru saja ia tonton. Esok harinya, di acara peluncuran musik film, Omi menyambut Mukesh dengan menyanyikan lagu yang juga menjadi soundtrack untuk filmnya. Di tempat lain, Sadia juga mengganggu Mukesh dengan menampakkan diri di mana-mana, bahkan dia juga berada di tengah para penari yang mengiringi lagunya. Selanjutnya, Om Kapoor juga membuat gambaran ketika Santi yang berada dalam ruangan yang terbakar, namun Mukesh semakin kesal dan dia pun mulai mencari Sadia, kemudian mengejarnya. Tanpa sengaja, tangan Sadia terluka dan mengeluarkan darah. Mukesh pun mendapatkan bukti yang valid, lalu ia berlari dan membawanya ke tengah lantai, dan tiba-tiba lampu gantung yang ada di atas kepalanya terlepas hingga mengenai kepalanya. शांति हो कहते हैं ओम शांति हो. Saat Mukesh kembali tersadar, Om Kapoor mulai mengingatkannya kembali kebohongannya pada Santi, lalu dia juga menjelaskan siapa sebenarnya dirinya. Di tempat lain, Sadia yang merasa takut harus memaksa dirinya untuk melakukan tugasnya, yaitu membantu Om Kapoor dengan menakut-nakuti Mukesh. Setelah itu, Mukesh ternyata sudah tahu rencana Om Kapoor, dan di sana dia justru balik menyerangnya. Dia mempertanyakan apakah Om akan membicarakan hal itu di pengadilan mengenai cerita reinkarnasi. Mendengar hal itu, Omi dan temannya terkejut, kemudian dia meminta pada Anwar untuk memanggil Sadia, tapi pintunya terkunci rapat dan membuatnya tak bisa keluar dari ruangan. Di sisi lain, Mukesh terus menjelaskan pengadilan itu butuh bukti nyata dan sampai hari ini mayat Santi belum juga ditemukan. Mukesh dengan sombongnya dia mengatakan tanpa bukti itu bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa menyentuhnya. Kemudian tanpa mereka sadari, Sadia sudah berada di belakang Mukesh. Di sana, Sadia menceritakan kejadian setelah bangunan itu habis terbakar. Dia mengatakan setelah api padam, Mukesh kembali ke bangunan itu lalu dia menemukan Santi yang masih bernafas. Kemudian yang dilakukannya adalah membawanya dan menguburnya hidup-hidup di bawah lampu gantung itu. Mukesh yang ketakutan menodongkan pistol dan Om Kapoor segera mendorong tubuh Mukesh. Akhirnya mereka harus berduel, namun karena sebuah lilin yang terjatuh, kain-kain yang ada di ruangan itu menjadi terbakar. Karena perkelahian itu, Om Kapoor mendapatkan pistolnya dan menembakkan kaki Mukesh. Saat Omnya akan menembak peluru keduanya, Sadia melarang untuk membunuhnya. Akhirnya Sadia melakukannya dengan menjatuhkan lampu gantung yang menghantam seluruh badan Mukesh. इसी झूमर के नीचे कौन है तुम? Stop it, Sandy! Om Kapoor pun terkejut atas apa yang telah ia lakukan. Bahkan dia masih belum mengetahui siapa sebenarnya yang ada di hadapannya. Ketika pintu terbuka, temannya dan Sadia masuk ke dalam dan memanggil Mukesh. Mendengar suara itu, dirinya kembali terkejut. Sekarang dia mengetahui jika orang yang berada di hadapannya adalah Santi yang telah meninggal. Kemudian dia mengkonfirmasi dengan peristiwa aneh yang terjadi di luar rencananya. Akhirnya dia bisa bertemu dengan Santi untuk terakhir kalinya, meskipun air mata harus mengalir di kedua pipi Om. Kemudian film pun berakhir.